Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Hadirin muslimin rahimakumullah. Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad beliau mengatakan, nahnu fi rauhin wa rohah wa huburin wa istirahah, ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisahah. Kita orang yang beriman kepada Allah, yang beragama Islam, pada hakikatnya kita ini selalu berbahagia. Walaupun mungkin di antara kita dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi dunia, mungkin miskin, melarat, nggih. Mungkin dia itu ada penyakitnya, cuma kita tetap berbahagia. Kenapa? Kata beliau, karena ada kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang agung yang telah Allah letakkan di dalam hati kita. Nikmat apa itu? Nikmat Islam iman. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada hamba pilihan. Kalau kenikmatan dunia, kenikmatan harta itu Allah berikan kepada siapapun, mau orang kafir pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenikmatan Islam iman ini tidak Allah berikan kecuali kepada hamba pilihannya. Maka dari itu para ulama mengatakan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya yaitu kenikmatan Islam iman. Kenapa para ulama mengatakan kenikmatan luar biasa, kenikmatan yang agung itu adalah kenikmatan Islam iman? Karena begini Pak, para ulama memberi gambaran begini. Kalau ada seorang hamba manusia diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kekayaan luar biasa, jabatan tinggi, cuma tidak dikasih kenikmatan iman, maka sia-sia, akan selesai dengan kematian, selesai. Endingnya kemana? Akhirnya kemana? Akan ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, bagi orang yang diberi kenikmatan Islam iman, walaupun oleh Allah Ta'ala ditakdir menjadi orang yang melarat, tetap dia bahagia. Kenapa? Karena orang kaya, orang miskin sama-sama nasibnya yaitu meninggal dunia. Cuma akhir daripada kehidupan di akhirat itu tergantung iman. Ketika dia iman kepada Allah, maka mendapatkan surga yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu para ulama mengatakan syukur, alhamdulillah bagi anda yang diberi kenikmatan Islam dan iman. Walaupun mungkin di antara kita dikasih oleh Allah Ta'ala harta yang secukupnya, mungkin ada yang dikasih ujian penyakitan, tapi ketika anda iman kepada Allah, sing syukur Pak. Karena itu Imam Ali beliau mengatakan begini, tamamun ni'mah al-mautu alal Islam. Nikmat yang paling sempurna yang Allah berikan kepada hamba yaitu ketika dia meninggal husnul khatimah, ketika dia meninggal membawa Islam. Kenapa? Kalau anda menjadi orang yang kaya raya, banyak sedekah, banyak amal soleh, tapi akhir umurnya kok su'ul khotimah, sia-sia amalnya, sia-sia. Jadi tolok ukur kesuksesan manusia di akhirat itu tergantung di akhir umurnya. Ketika dikasih oleh Allah Ta'ala kok meninggal husnul khotimah, meninggal dalam keadaan membawa iman Islam, bakal senang nanti di akhirat. Itu hakikat kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada hamba. Masya Allah. Karena itu, nggih, monggo kula jenengan jogo nggih, jaga kenikmatan iman yang Allah berikan kepada kita. Saya kasih gambaran begini, Pak. Kalau ada bibit pohon, nggih,
jenengan tanam kemudian jenengan rawat, jenengan pupuk, jenengan siram, kemudian Anda jaga ojo sampai terserang hama, maka pohon tersebut akan tumbuh besar, bisa-bisa berbuah. Faham ya? Tapi kalau ada bibit pohon Anda tanam kemudian Anda sia-siakan, nggak pernah Anda rawat, nggak pernah dipupui, nggak pernah disiram, kemudian ada hama dibiarkan, mati Pak, mati, nggak tumbuh. Begitu juga Islam, iman, ini bibit yang Allah berikan kepada kita, yang Allah tanamkan di dalam hati kita. Nah, tinggal kita kewajibannya ngerawat, jogo iman. Caranya bagaimana? Taat kepada Allah, kemudian zikir yang banyak, kemudian ojo sampai kena hama. Apa itu? Penyakit hati. Apa itu? Ojo sampai maksiat teng Gusti Allah. Nah, ketika Anda rawat itu bibit iman, maka akan tumbuh besar, berbuah itu iman, akan muncul akhlak yang baik, tutur kata yang indah, kemudian Anda bakal senang senyum, Anda bakal bantu umat Nabi Muhammad, Anda bakal berbuat baik, dan selanjutnya dan seterusnya. Itu barokah daripada manfaat jenengan merawat iman. Tapi sebaliknya, kalau jenengan punya bibit iman, jenengan geledakno, la haula wala quwata illa billah, enggak pernah sholat, ahli maksiat, karaokean, macam-macam kemaksiatan dilakoni. Naudzubillah min dzalik ya. Bisa-bisa dicabut loh sama Allah Subhanahu wa taala, bisa-bisa dia meninggal tidak membawa iman. Maka dari itu para ulama mengatakan apa? Ma amin ahadun an yuslaba imanuhu illa sulib. Tidak ada orang yang merasa imannya itu aman daripada dicabut oleh Allah Ta'ala, kecuali nanti bakal dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih nikmat Islam, iman, tidak syukur, malah maksiat, malah dia itu melanggar syariatnya Nabi Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Ini berarti tidak syukur kepada Allah. Na'udzubillah, bisa-bisa nanti ketika akhir umur dicabut imannya oleh Allah Ta'ala, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Berapa banyak Anda tengok sekarang, zaman sekarang ini luar biasa kemaksiatan. Orang meninggal ketika minum khamar, terjadi enggak? Banyak. Orang meninggal ketika zina, orang meninggal ketika main judi, orang meninggal ketika karaokean. Kira-kira nih kita nih gelem mau jenengan meninggal seperti itu? Tidak ada yang mau. Kita semua kepingin meninggal husnul khotimah, kita kepingin meninggal dalam keadaan yang baik, kan begitu nggih? Maka penentu Pak, kepingin meninggalnya bagus ya mulai sekarang. Kalau jenengan kepingin meninggalnya husnul khotimah, perbanyak taat kepada Allah. Faham? Nah, sebagai penutup nih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda begini, yamutul mar'u ala ma'asha alaih wa yub'asu ala ma mata alaihi. Manusia itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kalau kebiasaan hidupnya, ini umumnya orang itu meninggal akan dicabut nyawanya sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia kebiasaannya main domino, mati ini main domino. Kalau dia ahli baca Quran, insya Allah meninggalnya baca Quran. Kalau dia ahli bal-balan, meninggalnya pas nguberbalik. Loh, kalau di akhirat bagaimana nasibnya? Ya sesuai dengan matinya. Kalau dia meninggalnya ketika itu minum khamar, na'udzubillah min dzalik, di akhirat serentengan Pak. Kalau meninggalnya ketika zina, na'udzubillah min dzalik, di akhirat bakal dibangkitkan dalam keadaan junub. Allah, hati-hati. Habib, saya kepingin meninggal di masjid, ya lempeng nang masjid, jok nang pos kamling. Habib, saya kepingin meninggal sholawatan tentang Nabi Muhammad, perbanyak sholawatan. Habib, saya kepingin meninggal seperti ini, lakukan Pak. Ini ndak, kepingin mati ini, masya Allah, di jero masjid. Kepingin mati ini pas mau Quran, tapi bendina ini cekel gitar. Lah, iki khayal Pak, paham ya? Hayal loh. Harapan itu harus Pak, kepingin atau berharap husnul khotimah itu harus. Cuma nggih,
jenengan harus jujur teng Gusti Allah. Jenengan harus benar-benar harapan kepada Allah. Contoh, nggih, kalau jenengan berharap kepingin mempunyai anak, maka ikhtiar, carane ya napa? Ya nikah. Setelah itu kumpul suami istri. Nah, setelah ikhtiar baru ndonga teng Gusti Allah, berharap kepada Allah, ya Allah, saya sudah lakukan sunnah Kanjeng Nabi Muhammad. Saya sudah ikhtiar cari istri yang solehah. Saya berharap ya Allah kepingin punya anak yang soleh solehah. Ini harapan, Pak. Ini harapan. Jenengan kepingin panen, nggih. Ya, Anda buktikan, Anda harus punya ladang, punya sawah, yuk tanam bibitnya, yuk dirawat, dipupui, disiram, dijogo teko hama. Ini baru ikhtiar. Setelah itu ada harapan, ya Allah, mugi-mugi angsal rezeki teko jenengan ya Allah, mudah-mudahan panen. Ini harapan. Enggak nikah, mugi-mugi antuk anak. Lho jenengan kira Nabi Isa. Ini hayal, Pak. Ini harapan palsu. Mugi-mugi panen, ndak duwe sawah. Loh, ki palsu, harapan palsu. Mugi-mugi beb husnul khotimah. Soboe diskotik. Mugi-mugi beb mati jero masjid. Soboe pos kamling. Hayal, Pak. Ini palsu. Buktikan. Harapan jenengan teng Gusti Allah sing teman-teman Anda buktikan dengan cara taat kepada Allah, Anda buktikan dengan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Setelah itu berharap kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah aku pun ikhtiar ya Allah, perintah jenengan sedaya tak lakoni ya Allah. Salat saya lakukan, zakat saya keluarkan, haji sudah saya kerjakan, kemudian perintah kamu semua ya Allah sudah saya kerjakan, sunnah Kanjeng Nabi Muhammad saya lakukan, kemaksiatan sudah saya tinggalkan ya Allah. Sekarang aku berharap kepadamu ya Allah, setelah aku panjang umur, sehat walafiat, tolong Gusti saya dono kula husnul khatimah. Ini baru harapan, insya Allah diijabah kali Gusti Allah. Faham ya Pak? Maka dari itu yuk bagi kita sudah mendapatkan kenikmatan Islam, iman, syukur, dan setelah itu rawat dengan cara taat, perkuat itu iman dengan cara zikir kepada Allah. Harapan kita setelah kita panjang umur, taat kepada Allah, mugi-mugi kula jenengan husnul khatimah. Nggih, insyaallah nanti di akhirat kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.